Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di Saung PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, di mana banyak hal yang ingin kita ungkapkan dari kajian surat Al-Baqarah. Secara umum, surat Al-Baqarah ini surat yang termasuk surat paling panjang, juga di dalamnya ada ayat-ayat yang cukup panjang. Satu ayat bisa hitungannya beberapa baris. Kita tahu bahwa dalam Mushaf Al-Quran, surat Al-Baqarah ini adalah surat yang nomor urut kedua dengan jumlah ayat 286. Sangat banyak dan sangat panjang. Kalau dihitung juz itu bisa 2 juz lebih dari surat Al-Baqarah ini. Saudaraku semua, banyak hal yang ingin kita ungkapkan dalam kajian surat Al-Baqarah untuk sesi-sesi berikutnya, di mana misalnya ada kisah Nabi Adam. Apakah betul Nabi Adam diciptakan di surga? Kemudian apakah betul ada Nabi Adam ini manusia pertama, dan seterusnya nanti akan kita ungkapkan pada kajian surat Al-Baqarah. Kemudian misalnya ada kisah Nabi Musa. Apa betul ketika Musa akan dilahirkan ada peristiwa pembunuhan anak laki-laki oleh Fir'aun? Kemudian apakah betul umatnya Nabi Musa ini menyembah anak sapi? Apakah betul ada peristiwa di mana sapi itu ada salah satu organ tubuhnya bisa menghidupkan orang mati, dan seterusnya banyak yang bisa kita ungkapkan. Saudara semua, agar bisa bersabar, agar bisa serius untuk mengikuti kajian-kajian ini dan sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Harapan saya adalah mungkin buat Bapak Ibu atau saudara sekalian yang baru bergabung dalam channel Saung PRW ini, sebelum kita lanjut silakan Anda klik tombol atau kata subscribe yang berwarna merah, sehingga bisa untuk secara kontinu mengikuti kajian-kajian, tidak ketinggalan dari yang kita kaji dari surat Al-Baqarah dan surat-surat yang lain yang disajikan dari channel Saung PRW. Terima kasih, selamat mengikuti, dan mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Saudara semua, pada sesi kali ini saya mengambil tema untuk kajian surat Al-Baqarah 1 sampai 5, yaitu tentang Al-Muttaqin. Al-Muttaqin adalah orang yang optimis dengan masa depannya. Seperti apa ungkapannya, kajiannya? Mari kita ikuti. Sebelumnya, biasa kita dahului, kita awali dengan membaca ayat yang ingin kita kaji, ya. Karena namanya sesi mengaji, berarti kita mari sama-sama mengaji surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, marilah kita ikuti sesi kajian bahasanya ya. Yang pertama adalah alif lam mim. Alif lam mim ini bukan, jadi kalau dalam kaitan kajian bahasa itu ada isim kata benda, ada fiil kata kerja, dan ada huruf. Huruf ini tidak termasuk isim, tidak termasuk fiil, tapi dia tergolong huruf karena dia tidak punya pola khusus seperti isim dan fiil. Namun dia punya arti tersendiri kalau dikelompokkan ke dalam huruf.
Sedangkan alif lam mim ini tidak termasuk isim, tidak termasuk fiil, dan tidak termasuk huruf. Karena dia tidak punya arti tersendiri dalam kaitan kamus bahasa misalnya. Sehingga banyak orang memahami atau menerjemahkan istilah alif lam mim dengan berbagai terjemahan, ya. Saudaraku semua, nanti artinya akan kita ungkapkan berikutnya. Yang penting kita bahas dulu kaitan bahasanya. Jadi alif lam mim itu apa? Nanti akan kita lanjutkan, ya. Kemudian ayat berikutnya, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini ada tanda titik tiga, ya. Ada dua tanda titik tiga. Itu kalau nanti dalam ilmu tajwid artinya bisa berhenti membaca di salah satu titik itu, ya. Bisa membacanya zalikal kitabu la raib atau zalikal kitabu la raiba fihi. Saudaraku semua, jadi kita boleh berhenti di salah satu itu, artinya boleh kalimat itu dititikkan pada salah satu tanda itu, ya. Kemudian zalika adalah isim isyarah. Ini kata tunjuk, ya. Kata tunjuk untuk kelompok isim muzakkar. Kemudian yang ditunjuk adalah al-kitabu. Al-kitabu ini isim dan dia menjadi badal dari zalika. Jadi bisa kita posisikan misalnya zalika itu adalah mubtada, al-kitabu adalah khobar, ya. Nah, ini karena yang ditunjuk zalika al-kitabu, kalau yang ditunjuk tidak menyebutkan nama, misalnya itu saja, tapi tidak menyebutkan bendanya, maka zalikanya menjadi mubtada, ya. Tapi kalau ditunjuk zalika al-kitabu, yang kita bahas tentunya di sini bukan zalikanya, tapi al-kitabunya yang menjadi pokok kalimat, yang menjadi mubtadanya. Karena pada posisi ini al-kitab adalah badal dari zalika. Kemudian kalau di sini ada tulisan hal, ya, saya ungkapkan ini dari korpus Quran. Di sini adalah hal. Jadi la raiba fihi itu adalah hal dari zalika al-kitabu. Jadi la raiba fihi menerangkan kalimat atau menerangkan kata tentang zalika al-kitabu. Jadi al-kitabu adalah la raiba fihi. La-nya adalah huruf dan ini tergolong huruf nafi, ya. Artinya berarti tidak, ya. Kemudian raiba itu adalah isim dari la. Kemudian fihi adalah khobar dari la, ya. Jadi la raiba fihi itu isim la dan khobar la. Kemudian hudan lil muttaqin. Jadi kalau tadi hudan itu kita sambungkan kepada kata sebelumnya, yaitu zalika al-kitabu. Zalika atau al-kitabu adalah hudan lil muttaqin. Jadi zalika al-kitabunya mubtadanya, hudannya adalah khobarnya, ya. Hudan adalah khobarnya, kemudian lil muttaqin ini li adalah huruf jar, al muttaqin adalah majrur. Jadi lil muttaqin adalah jar majrur, ini muta'alliq atau menjelaskan tentang kata di depannya, yaitu hudan. Berikutnya al muttaqin. Nah, ini kelanjutan dari al muttaqin. Al-muttaqin adalah isim jamak, ya, karena jumlahnya 3 ke atas, ya. Nah, dilanjutkan dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah kata yang melanjutkan atau menerangkan kata di depannya. Di depannya adalah al-muttaqin, maka dijelaskan al-muttaqin itu oleh al-lazina. Al-lazina isim mausul, setiap isim mausul selanjutnya ada jumlah silah. Jumlah silah yang menguraikan apa yang dimaksud dengan al-lazina itu. Jadi jumlah silahnya di sini bentuknya jumlah fi'liyah, berarti ada fi'il kata kerja dan ada maf'ul
ada fa'il ya. Nah, di sini yu'minuna itu fi'ilnya. Kemudian dalam kandungan kata yu'minuna ini ada terkandung domir yaitu hum sebagai fa'ilnya. Jadi yu'minuna ada hum. Jadi hum yu'minuna bil ghaibi. Yu'minunanya fi'il mudhari, humnya adalah fa'il pelakunya. Humnya di sini untuk menerangkan kata alladzina yang berkaitan dengan al-mutakin. Jadi humnya adalah al-mutakin. Al-mutakin yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi ini huruf jar dan majrur. Jadi al-mutakin apa? Bil ghaibi ini menjadi maf'ul dari yu'minuna. Jadi yu'minuna bil ghaibi ya. Ini maf'ulnya. Berikutnya ada wa yuqimuna sholata. Nah, wa'unya ini huruf ataf. Huruf ataf artinya mengikuti. Jadi yuqimuna sholata ini menjadi maktuf. Nah, maktuf kepada yu'minuna ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yang kedua alladzina yuqimuna sholata. Dia bisa masing-masing berdiri sendiri, juga bisa menerangkan atau menguatkan dari kalimat di depannya. Yuqimuna sholata, ini yuqimuna itu adalah fi'il mudhari, juga domirnya hum. Humnya kembali kepada al-mutakin. Jadi al-mutakin yuqimuna sholata. As-sholatanya menjadi maf'ul. Ya, ini fi'il dan fa'il. Kemudian as-sholata menjadi maf'ulnya. Berikutnya, wa-nya lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. Wa-nya juga huruf ataf ya, maktuf kepada kalimat di sebelumnya yaitu yu'minuna bil ghaib, yuqimuna sholata. Yang ketiga wa mimma razaqnahum yunfikuna. Nah, di sini pengertiannya bisa kita memahaminya wa yunfikuna mimma razaqnahum. Kenapa demikian? Karena kalau tadi diawali dengan fi'il yu'minuna, yang kedua diawali dengan fi'il juga yuqimuna. Nah, ini fi'ilnya di belakang, tapi maf'ulnya di depan, nggak masalah ya. Di sini yunfikuna sebagai fi'il yang ketiga dari urutan tentang al-mutakin. Yunfikuna ini domirnya hum, sama seperti tadi, humnya menunjuk kepada al-mutakin. Yunfikuna, yunfikunanya ini fi'il mudhari, domirnya hum tentang al-mutakin. Kemudian maf'ulnya adalah ada di depannya, yaitu wa mimma razaqnahum. Nah, maf'ulnya kalau tadi bil ghaibi, kalau kemudian yang kedua maf'ulnya adalah as-sholata, yang ketiga maf'ulnya bentuknya agak berbentuk kalimat yang agak panjang ya. Jadi wa mimma razaqnahum itu maf'ul yang ketiga tentang yunfikuna. Nah, saudaraku semua, wa mimma razaqnahum ini adalah maf'ul dari yunfikuna. Mimma itu asalnya adalah min dan ma ya. Kalau belajar tajwid ada hukum namanya idgham, itu digabungkan min ma jadi mimma ya. Mimma, min dan ma. Minnya huruf jar, ma-nya majrur. Ma-nya adalah isim mausul. Isim mausul yaitu kata benda yang penjelasannya mesti dijelaskan oleh kalimat berikutnya. Yaitu ma-nya apa? Ma-nya adalah razaqnahum. Nah, jumlah silahnya untuk menerangkan isim mausul ini bentuknya adalah fi'liyah ya, yaitu jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Ini razaqnahum ya. Razaqnahum fi'il, fa'il, maf'ul. Razaqna asal katanya rozako, kemudian domirnya na atau nahnu ya. Jadi razaqna itu nahnu sebagai fa'il, rozako sebagai fi'il, dan humnya sebagai maf'ul ya. Jadi penjelasan tentang apa yang mesti diyunfikunkan ya, itu adalah ma razaqnahum ya. Ma razaqnahum. Razaqnahum itu fi'il, fa'il, maf'ul, nahnu sebagai fa'il, razaqo sebagai fi'il, dan humnya sebagai maf'ul. Kita lanjut.
Kemudian ada walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi wa-nya ini huruf atof, atofnya kemana? Atofnya tidak ke yu'minuna, tidak ke yukimuna, tidak ke yunfikuna, tapi dia kepada alladzina yang di atas, karena di atas itu kan ada alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yuqimuna shalah, alladzina wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini ada alazina lagi dimunculkan. Kalau tadi kan alazinanya cuma sekali untuk 3 kalimat, tapi di sini alazinanya dimunculkan lagi. Jadi ini alazinanya menunjuk kepada al-muttaqin. Al-muttaqin adalah alazina, ya. Nah, alazina ini isi mausul, tentu kalimat setelahnya adalah jumlah silah yang menerangkan siapa itu alazina. Alazina di sini adalah yu'minuna bima unzila ilaika. Yu'minuna tadi sudah kita bahas, ini adalah fi'il mudhari', ada hum sebagai fa'ilnya dan bima unzila ilaika sebagai maf'ulnya. Kemudian bima unzila ilaika ini maf'ul yang juga berbentuk jumlah, ya. Di sini maf'ulnya berbentuk jumlah, berbentuk kalimat. Nah, bima, binya huruf jar, maknya majrur. Nah, maknya majrur, maknya menjadi maf'ul dari yu'minuna bima, ya. Bima ini maf'ulnya, tapi maknya itu apa? Maknya karena dia isim mausul, maka maknya perlu penjelasan. Penjelasannya adalah berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu unzila ilaika. Unzila ini bentuknya adalah fi'il majhul, atau yang nanti diartikan berawalan di, ya. Jadi unzila ilaika, asal katanya anzala kalau berawalan me, tapi kalau unzila nanti terjemahannya berawalan di. Jadi unzila ilaika. Unzilanya ini adalah huwa, yaitu Alkitab, ya. Kemudian ilaika ini ila itu huruf jar, ka-nya majrur, jadi ilaika ini jar majrur. Nah, dia muta'alliq, dia menjelaskan tentang unzila. Unzila ini harusnya kalau fi'il maklum itu ada fi'il dan fa'il, tapi kalau fi'il majhul ada fi'il dan naibul fa'il. Naibul fa'ilnya di sini adalah huwa. Huwanya menunjuk kepada Alkitab, ya. Kan di atas ada kata zalikal kitab. Berikutnya adalah wama unzila min qablika. Jadi kalau pada ayat atau kalimat sebelumnya waladzina yu'minuna bima unzila ilaika, selanjutnya waladzina yu'minuna bima, ya, unzila min qablika, ya. Jadi sama saja, ya. Di sini tinggal ditambahkan huruf waw, ya, yang berarti huruf atop mengikuti penjelasan di atas atau dia menguatkan penjelasan yang di atas. Kemudian maknya adalah isi mausul, kemudian ini unzila min qablikanya jumlah silah yang berbentuk jumlah fi'liyah, sama seperti tadi fi'ilnya adalah fi'il majhul, berarti ada naibul fa'il yaitu huwa, yaitu tentang Alkitab. Kemudian min qablika, qablika ini minnya huruf jar, oblikanya menjadi majrur, ya. Nah, hadirin sekalian, pada ayat berikutnya atau kalimat berikutnya wabil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau pada ayat ini walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Jadi fiilnya yaitu yu'minuna, maf'ulnya ada 2, yaitu bima unzila ilaika, yang kedua bima unzila min qablika. Nah, fiil yang kedua dari alladzina yang kedua ini adalah wabil akhirati hum yuqinuna. Ini sama, ini fiilnya taruh di belakang, ya, yuqinuna, ya. Yuqinuna ini fiilnya, jadi alladzina yuqinuna bil akhirati, gitu, ya. Atau
hum yuqinuna bil akhirati. Ini humnya adalah mubtada, yuqinunanya khobar. Jadi alladzina kemudian hum yuqinuna bil akhirah ya. Bil akhiratinya menjadi maf'ul yang ada di depan. Jadi di sini mubtadanya atau fa'ilnya hum, kemudian yuqinunanya adalah fi'il dengan domir hum tadi. Kemudian bil akhirah adalah maf'ul. B-nya huruf jar, al-akhiratinya majrur. Nah, ini bil akhirah menjadi maf'ul ya dari yuqinuna. Berikutnya ayat terakhir, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ini juga isim isyarah ya, kata tunjuk untuk jamak ya, karena di atas yang ditunjuk adalah tentang al-mutakin, maka penggunaannya adalah kata tunjuk jamak. Jadi ulaika ini menjadi mubtada ya, karena dia menggantikan kata al-mutakin ya, menggantikan kata al-mutakin. Kemudian ini mubtadanya, kemudian ala hudan itu adalah khobarnya ya. Nah, ala ini huruf jar, hudannya majrur ya. Kemudian berikutnya hudan itu min rabbihim ya. Hudan ini dijelaskan oleh kata atau kalimat berikutnya min rabbihim. Minnya huruf jar, rabbihimnya majrur. Rabbihim itu bentuknya idofah ya, kata majemuk. Jadi rabbi dan him, jadi rabbihim. Min rabbihim kata majemuk yang menjadi majrur dari min. Ulaika ala hudan min rabbihim. Berikutnya wa ulaika humul muflihuna ya. Di sini ulaika menunjuk kepada kata yang di depan atau kata yang di atas, yaitu tentang al-mutakin. Ulaika ini adalah isim isyarah, kata tunjuk menunjuk kepada al-mutakin. Dia sebagai mubtada'nya, kemudian hum al-muflihuna itu sebagai khobarnya ya. Jadi kalau di sini wawunya adalah waw atof ya, maktuf kepada ulaika yang sebelumnya, yaitu ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika yang sama humul muflihun. Nah, di sini kalau ada hum di sini itu ada catatannya di sini, keterangannya adalah taukid. Taukid itu artinya untuk menguatkan. Jadi hum ini untuk menguatkan atau menunjukkan kepada ulaika yang dimaksud. Jadi ulaika yang dimaksud adalah hum ya. Hum itu menguatkan penunjukan kepada ulaika. Jadi kalau ulaika yang dimaksud adalah al-mutakin posisinya digantikan oleh hum, yaitu dikuatkan oleh hum. Hum al-muflihuna, humnya mubtada, al-muflihunanya khobar ya. Saudara semua, itu uraian tentang kajian bahasanya ya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua, memperkaya ilmu kita semua, dan tentu ini menjadi uraian yang belum sempurna, masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian bisa melanjutkan untuk mempelajari lebih baik lagi, lebih detail lagi. Saudara semua, kita kembali lagi kepada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Kita ingin membahas maknanya kan gitu ya. Saudaraku semua, ketika saya ingin mengungkapkan kajian surat Al-Baqarah, kenapa tidak Al-Fatihah? Mungkin buat Bapak Ibu yang belum mengikuti kajian tentang surat Al-Fatihah, bisa cek di channel YouTube Saum Pak RW ini kajian tentang Al-Fatihah ya. Jadi kajian Al-Fatihah sudah dibahas, dilanjut dengan kajian surat Al-Baqarah. Nah, pada kajian surat Al-Baqarah ini ada kata alif lam mim. Jadi sebelum memahami kata alif lam mim ini, ada baiknya juga hadirin sekalian, saudaraku semua, bisa membahas atau membaca atau menonton video yang telah kami sampaikan juga di channel Saum PRW ini, berkaitan dengan ayat-ayat simbol. Karena bukan hanya alif lam mim saja, tapi banyak lagi ayat-ayat yang lain yang bentuknya seperti alif lam mim. Silakan dibuka channel YouTube di Saum PRW ini, kajian tentang ayat-ayat simbol. Saudaraku semua, alif lam mim
itu adalah qawatiswar ya, kata pembuka dari surat ya. Kemudian ada juga yang mengungkapkan dia sebagai huruf muqatta'ah ya. Nah, alif lam mim ini kalau kita membaca banyak terjemahan, itu banyak orang yang menerjemahkan dengan versi masing-masing. Ada yang menganggap misalnya alif lam mim itu artinya alif Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu versi yang pertama. Ada lagi yang mengatakan bahwa alif lam mim itu artinya adalah Allah Latif Mazid. Latif Mazid itu sifat dari Allah. Dan banyak lagi arti-arti lain yang diungkapkan oleh para penterjemah. Namun sudah cerita panjang lebar segala macam tentang alif lam mim. Ternyata di ujungnya selalu mereka ungkapkan wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu kan gitu ya. Nah, kadang-kadang alif lam mim juga tidak diterjemahkan. Jadi alif lam mim saja kan gitu ya. Kalau ini wahyu Allah yang menjadi petunjuk, harusnya ini juga harus kita pahami apa makna dari alif lam mim itu. Saudara semua, dalam kajian memahami ayat-ayat simbol itu ada 30 ayat yang semodel alif lam mim ini dari 29 surat ya. Jadi masing-masing ada satu ayat dalam satu surat yang mengungkapkan atau menggunakan semodel alif lam mim ya, atau istilahnya qawatiswar. Nah, khusus untuk surat Asy-Syu'ara itu dia 2 ayat ya. Ada Hamim dan Ain Sin Qaf ya. Jadi 2 ayat berbentuk model qawatiswar ya, seperti alif lam mim ini. Nah, saudaraku semua, pada kajian memahami ayat-ayat simbol sudah kita bahas ya, bahwa ketika kita memahami sistematik surat, ayat-ayat yang di awal sebagai pokok bahasan, inti permasalahan yang ingin diungkapkan, ayat-ayat selanjutnya sebagai uraian, dan ayat-ayat terakhir sebagai kesimpulan. Kalau kita memahami satu surat, kalau kita memahami satu mushaf, berarti ayat surat yang di depan yaitu surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, pendahuluan, surat-surat panjang, surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya sebagai surat-surat uraian, kemudian surat-surat pendek itu sebagai surat kesimpulan. Nah, saudara semua, ketika kita menghadapi surat Al-Baqarah ini, ketemu dengan alif lam mim, tentu bukan berarti tidak bisa diterjemahkan. Walaupun memang kalau kita mencari kamus tidak ada terjemahannya. Tapi Allah sudah menerangkan, Allah sudah menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan alif lam mim. Mana terjemahannya? Terjemahannya adalah kita baca saja ayat berikutnya. Ya. Jadi Allah sudah memberikan penjelasan. Karena Al-Qur'an itu yufasiru ba'duhu ba'do. Ayat yang satu dengan ayat yang lain saling menjelaskan, saling menafsirkan. Jadi alif lam mim adalah zalika al-kitabu. Alif lam mim itu apa? Alif lam mim adalah zalika al-kitab. Alif lam mim adalah itu alkitab ya, yaitu alkitab. Nah, alkitab itu apa? Alkitab itu dijelaskan, yaitu alkitab itu la raiba fihi. Alkitab itu yang di dalamnya sudah tidak ada keraguan lagi ya. Kemudian Alkitab itu apa? Alkitab itu adalah hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang mau bertakwa, petunjuk bagi orang yang mau menjadi al-muttaqin, yang mau menjadi bertakwa. Kemudian al-muttaqin itu apa? Al-muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-muttaqin adalah orang yang beriman dengan al-ghaib. Yang kedua, al-muttaqin itu apa? Al-muttaqin adalah alladzina yuqimuna sholata. Ya, alladzina yuqimuna sholata. Al-muttaqin adalah orang yang menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, al-muttaqin itu adalah alladzina yuqimuna mimma razaqnahum. Atau dibahasakan dengan surat Al-Baqarah ini, wa mimma razaqnahum yunfikuna. Yunfikuna mimma razaqnahum. Nah, jadi
pada ayat ketiga ini ada 3 ciri al-muttaqin. Yang pertama yu'minuna bil ghaib, yang kedua yuqimuna shalah, yang ketiga yunfikuna mimma razaqnahum. Ada 3. Nah, yang 3 ini bisa terpisah berdiri sendiri, juga bisa saling menguatkan, saling berkaitan. Yang pertama saya ingin membahas tentang yu'minuna, ya. Yu'minuna itu beriman. Beriman itu apa? Beriman itu kalau sekedar percaya saja dengan al-ghaib, banyak orang yang percaya dengan al-ghaib. Tapi apakah orang yang sudah percaya dengan al-ghaib menjadi orang yang beriman? Atau apakah orang yang percaya dengan yang al-ghaib sudah menjadi orang yang muttaqin? Nah, tentu yu'minuna yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya adalah al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani, ya. Atau pada versi lain al-imanu tasdikun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dan beberapa versi lain yang semodel lah, yang sejenis, yang redaksinya hampir sama. Saudaraku semua, jadi iman yang dimaksudkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah adalah orang beriman itu yang aqdun bil qalbi, yang sudah punya tambatan hati. Artinya sudah punya ikatan mentalnya, hatinya, jiwanya, alam pikirannya kepada sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa nanti akan kita ungkapkan. Kemudian tambatan hati itu menjadi ucapan lisan. Itulah yang keluar dari mulutnya sesuai dengan apa yang menjadi wawasan pandangannya. Kemudian wa iqrarun wa amalun bil arkan, itulah yang menjadi tindakan perbuatannya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang hatinya tertambat dengan ajaran Allah, kemudian ikrarnya, lisannya juga bicara sesuai dengan ajaran Allah, dan amalnya berbuat juga dengan sesuai dengan ajaran Allah. Jadi beriman tidak hanya sekedar percaya saja, tidak hanya sekedar yakin saja, tapi dia harus yakin, tentu yakin dilandasi dengan pemahaman-pemahaman yang sudah dipelajari, sudah dipahami, sehingga dia menjadi yakin. Kemudian dari keyakinan itulah muncul ucapan-ucapan yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian muncul juga perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keyakinannya. Nah, berarti alladzina yu'minuna bil ghaib, dia yakin, dia berucap, dia melakukan tindakan sesuai dengan al-ghaib. Nah, yang menarik ini nanti al-ghaib itu apa? Kalau al-ghaib yang selama ini kita pahami, al-ghaib itu sesuatu yang nggak kelihatan, sesuatu yang tidak tampak. Lawannya adalah asyahadah. Asyahadah itu sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang tampak. Saudaraku semua, ketika kita bicara al-ghaib, ya ini menjadi apa ya? Menjadi banyak perbedaan. Misalnya saya mencontohkan aliran listrik. Aliran listrik itu kalau bicara ada dan tiada, ya mungkin yang yakin dia menyatakan aliran listrik itu ada. Ya, tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bisa diraba, bisa dirasa, tidak bisa diraba. Nggak mungkin orang berani pegang aliran listrik. Tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Misalnya ketika alat benda-benda elektronik kita stop kontaknya kita putuskan, maka benda elektronik tidak bisa beroperasional. Tapi ketika kita sambungkan, dia baru bisa beroperasi. Ya, jadi aliran listrik itu ada, tapi tidak tampak, kemudian tidak juga bisa diraba. Jadi al-ghaib itu apa? Nah ini ya. Jadi al-ghaib itu lawannya adalah asyahadah. Nanti pada ayat berikutnya tentu akan dijelaskan al-ghaib itu apa. Jadi kita tidak menduga-duga, oh menurut saya begini, menurut yang lain-lain begini. Tapi nanti coba surat Al-Baqarah ini akan menjelaskan sendiri tentang al-ghaib itu apa. Yang berikutnya, dari wawasan pemahaman tentang apa yang sudah diimani, maka dengan iman yang dia miliki itu, dia membangun kehidupan, dia membangun pembinaan sholat. Ya, pembinaan sholat itu
pada hadis yang lain misalnya disebutkan as-sholatu mirajul mu'minin. Salat itu untuk membina diri menjadi mukmin, ya. Kemudian pada ayat-ayat lain misalnya disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya orang mutakin tadi di samping dia sudah mantap dengan keimanannya, kemudian yang kedua dia membina imannya dengan sholat. Sholat ini nanti banyak uraiannya. Jadi dia membina imannya dengan sholat. Ketika dia sudah membangun pembinaan dengan sholat, maka dia terhindar dari tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia tentu akan menjadi orang-orang yang bersikap baik, tidak fahsya dan munkar. Kemudian tentu dengan melakukan pembinaan sholat itu dia mencapai derajat mukmin, ya. Apalagi nanti misalnya ada membina sholat itu dengan sholat sendiri, sholat munfarid untuk membina keimanan secara pribadi. Ada juga yang melakukan sholat membina secara berjamaah, artinya pembinaan secara berjamaah. Di situ banyak sekali ungkapan, banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pembinaan sholat. Ya tentu pada sesi lain akan kita bahas lebih luas lagi. Kemudian yang berikutnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun ini diartikan dari apa yang dirizkikan, dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka itu yunfikuna, mereka itu memberi nafkah. Saudaraku semua, biasanya kita ketika memahami tentang memberi nafkah itu sesinya, fokusnya hanya pada nafkah pada keluarga. Seorang bapak bekerja mencari nafkah untuk menafkahi anak istrinya. Apakah cukup itu? Nah, saudaraku semua, tentu saya memahaminya bahwa wa mimma razaqnahum yunfikun ini adalah sesuatu yang menjadi anggaran berimbang, di mana razaqnahum, ya, razaqnahum ini sebagai pos pendapatan, ya, mimma razaqnahum dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Tentu Allah memberikan rezeki kepada si al-mutakin, maka bagi al-mutakin ini menjadi pendapatan, gitu kan? Kemudian yunfikuna, mereka menafkahkan, mereka menyalurkan. Maka ketika mereka menafkahkan, ketika mereka menyalurkan, maka itu menjadi pos pengeluaran. Jadi kalau bahasa akuntansi itu ada neraca, ada pos penerimaan, ada pos pengeluaran, ya, ada anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran, anggaran biaya. Jadi ketika kita memahami anggaran berimbang, ada pendapatan dan ada penerimaan, satu sisi bagi saya itu menjadi pendapatan, tapi bagi orang lain menjadi biaya. Atau sebaliknya, bagi saya ini menjadi biaya, bagi orang lain menjadi pendapatan. Contohnya begini, ketika katakanlah kalau saya bekerja, saya menjadi pengusaha. Ketika saya menjadi pengusaha, maka tiap bulan saya harus bayar gaji karyawan. Maka bagi saya sebagai pengusaha, bayar gaji karyawan itu pengeluaran. Tapi bagi si karyawan yang menerima gaji, maka bagi mereka adalah pendapatan. Atau sebaliknya, ketika saya berusaha, kemudian saya mengoperasionalkan usaha saya, tentu dengan memberi jasa kepada orang lain atau menjual barang kepada orang lain, maka bagi orang lain, bagi perusahaan lain yang membeli jasa saya, membeli produk saya, maka bagi mereka itu menjadi biaya. Tapi bagi saya itu menjadi pendapatan. Sebaliknya nanti karyawan yang saya punya, itu ketika mereka menerima gaji, maka bagi mereka itu menjadi pendapatan, tapi gajinya yang mereka dapatkan, mereka distribusikan lagi buat kebutuhan rumah tangga, buat kebutuhan sekolah, buat kebutuhan komunikasi, rekreasi, dan lain-lain sebagainya, itu menjadi pengeluaran, menjadi biaya bagi si karyawan yang mengeluarkan atau menafkahkan rezeki yang didapatkannya. Jadi kalau bicara materi, maka ini menjadi anggaran berimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Dan setiap tingkatan, setiap pihak itu selalu menjadi sirkulasi yang berputar.
satu sisi ini menjadi pendapatan, pada sisi lain ini menjadi pengeluaran, di sisi lain ini menjadi pendapatan lagi, di sisi lain menjadi pengeluaran, dan seterusnya begitu, sehingga dengan begitu ekonomi menjadi berputar, ekonomi menjadi bergerak, berjalan. Nah, saudaraku semua, ketika kita bicara materi, ketika kita bicara rezeki dalam hal uang, atau dalam hal manfaat materi yang kita dapatkan, maka tentu ketika kita yunfikun, ketika kita menyalurkan rezeki itu, menafkahkan rezeki itu, tentu bukan hanya kepada keluarga saja, tapi ada pihak-pihak lain yang memang perlu disalurkan, yang memang membutuhkan. Jadi misalnya, katakanlah kalau punya penghasilan 10.000, mungkin 5.000-nya cukup buat kebutuhan rumah tangga, keluarga, maka masih ada sisa 5.000 lagi. 5.000 lagi silahkan nanti disalurkan kepada pihak-pihak lain yang memang membutuhkan. Dan nggak usah khawatir kalau nanti duitnya habis. Ya, kenapa? Nanti buat bulan depan bagaimana? Ya tentu bulan depan ada lagi pendapatannya. Dan seterusnya seperti itu. Ya, sehingga pengelolaan ekonomi menjadi lebih baik, kesenjangan sosial ekonomi menjadi tidak terlalu berjarak jauh, ya, dan tentu semua pihak bisa menciptakan atau mendapatkan kesejahteraan. Saudaraku semua, yang terpenting lagi bahwa rezeki itu bukan hanya uang, rezeki itu bukan hanya materi, tapi banyak lagi rezeki yang kita dapatkan di luar materi. Jadi ketika kita bisa bernafas dengan baik, itu juga rezeki. Ketika kita bisa menikmati udara segar, itu juga rezeki, dan seterusnya. Nah, masalahnya adalah apakah rezeki itu bisa diyunfikunkan, ya, atau bisa dinafkahkan kepada pihak lain. Tentu memang ada yang bisa disalurkan, ada yang memang tidak bisa disalurkan. Tapi yang terpenting lagi, ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita punya rezeki ilmu. Rezeki yang mana? Yang Allah turunkan, yang berupa Alkitab. Alkitab ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan kepada umatnya. Nah, ketika kita sudah sampai kepada kita, maka ini juga menjadi rezeki bagi kita. Ilmu dakwah Allah yang disampaikan melalui para rasul, dilanjutkan melalui para sahabat, para ulama, para tabi, dan seterusnya hingga sampai kepada kita, itu menjadi ilmu, menjadi rezeki bagi kita. Dan kita pun juga punya kewajiban untuk menafkahkan ilmu itu. Jangan ketika sudah dapat ilmu, sudah pinter, ilmunya hanya untuk diri sendiri saja. Tapi ilmu itu harus disebarkan lagi, sehingga ilmu menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yaitu yang digunakan, dimanfaatkan, dipakai oleh kita yang memiliki ilmu, dan disebarluaskan lagi sehingga banyak orang tercerahkan. Jadi saudaraku semua, kalau dalam bahasa akuntansi itu ada aset. Aset ada yang tangible, ada yang intangible. Ada aset yang berwujud, ada aset yang kelihatan, ada juga aset yang tidak kelihatan. Aset yang berwujud misalnya kita punya gedung, kita punya tanah, kita punya peralatan produksi dan sebagainya, itu aset yang kelihatan. Tapi kita juga punya aset yang tidak kelihatan. Misalnya apa? Misalnya aset yang, katakanlah karyawan-karyawan yang punya skill bagus, itu aset buat perusahaan. Atau misalnya nama baik, itu aset buat perusahaan. Misalnya prestasi pertumbuhan dan lain-lain yang bagus, itu juga menjadi keuntungan tersendiri buat perusahaan. Itu bicara aset yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan rezeki. Ada rezeki yang kelihatan, ada rezeki yang tidak kelihatan. Yang tentu rezeki yang tidak kelihatan menjadi al-ghaib. Gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapatkan menjadi rezeki, maka ilmu itu kita sebagai dai atau bukan, kita sebagai guru atau bukan, maka ilmu tetap kita punya kewajiban untuk menyalurkan, untuk menafkahkan. Jadi yang dinafkahkan bukan hanya materi, tapi juga ilmu yang kita dapatkan untuk disalurkan. Sehingga kalau bicara materi, materi itu ekonomi itu mengalir, sehingga menjadi pergerakan ekonomi, sehingga semuanya punya pendapatan dan pengeluaran. Ilmu juga begitu, semuanya punya pendapatan dan pengeluaran. Ilmu yang kita dapatkan, kita keluarkan lagi, sehingga ilmunya makin bertambah, bukan makin berkurang. Ya.
Saudaraku semua, pada ayat berikutnya, ayat keempat, waladina yu'minuna bima unzila ilaika. Nah, saya tidak perlu berpanjang lebar dengan istilah waladina yu'minuna, tapi kalau kita merujuk pada ayat di atas, ayat ketiga, jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Di sini alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Jadi al-ghaib itu apa? Al-ghaib itu adalah bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Nah, itu ya, itu al-ghaib. Jadi al-ghaib itu sama seperti aset yang intangible, aset yang tidak kelihatan tapi ada, ya. Nah, al-ghaib di sini karena berkaitan dengan yu'minuna, dia beriman dalam arti sudah menancap di dalam dada, sudah menjadi ikrarun, sudah menjadi ucapan yang sesuai dengan keyakinan, dan sudah menjadi amal perbuatan yang juga dibimbing oleh keyakinannya. Maka al-ghaib di sini adalah bima unzila ilaika. Bima unzila ilaika adalah apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Apa yang Allah telah turunkan yaitu Alkitab. Kembali kepada ayat di atas, ayat kedua, yaitu zalikal kitab. Kemudian wama unzila min qablika, apa itu? Yaitu juga Alkitab. Ya. Jadi kenapa saya katakan al-ghaib itu adalah Alkitab? Kenapa saya katakan al-ghaib itu adalah bima unzila ilaika? Jadi kalau dari sisi bahasanya Allah sudah menguraikan alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, alladzina yu'minuna bima unzila min qablika. Jadi bil ghaib adalah bima unzila ilaika dan bima unzila min qablika. Nah, hadirin sekalian, kenapa Alkitab saya katakan itu al-ghaib? Padahal kalau sudah menjadi mushaf Al-Qur'an, itu sudah wujudnya kelihatan, bisa diraba, bisa diperlakukan apa saja. Jadi saudara semua, yang saya maksudkan di sini adalah bahwa al-ghaib adalah Alkitab, adalah al-ilmu. Tentu Alkitab di sini ini yang masih menjadi atau yang masih ada di dalam mushaf itu al-ghaib. Kenapa? Karena itu perlu proses, ya, perlu proses dari al-mushaf, dari Alkitab itu perlu proses dipindahkan kepada alam pikiran kita, kepada keyakinan kita. Jadi langkahnya adalah bahwa kita perlu memahami isi Alkitab. Untuk apa? Untuk kita tahu apa isinya. Setelah kita tahu apa isinya, maka itu menjadi keyakinan kita, menjadi isi dari alam pikiran kita, menjadi ilmu kita, menjadi iman kita tentunya, menjadi pandangan hidup kita. Nah, apakah itu sudah bisa dilihat? Ya, ternyata ilmu nggak bisa dilihat. Ternyata ajaran itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau ilmu itu, ajaran itu sudah kita wujudkan dalam bentuk perbuatan, maka itu baru kita bisa rasakan, baru kita bisa lihat, baru kita bisa nikmati. Jadi saudaraku semua, al-ghaib yang saya maksudkan adalah ilmu, adalah wahyu, adalah Alkitab yang masih berada dalam mushaf, yang itu perlu proses transfer sehingga bisa diinstal, bisa ditransfer ke dalam keyakinan kita, ke dalam alam pikiran kita. Nah, setelah itu pindah ditransfer ke dalam alam pikiran kita, menjadi pandangan hidup kita, menjadi wawasan kita, menjadi ilmu kita, itu juga masih al-ghaib. Kenapa? Orang belum lihat mukmin itu kayak apa. Baru yu'minuna, baru yakinnya doang nih. Baru ilmunya saja. Karena tadi kalau hadis Nabi menyebutkan al-imanu aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi ini baru aqdun bil qalbi saja nih. Kan gitu ya. Belum menjadi iqrarun bil lisan, belum menjadi ucapan lisan, belum menjadi amalun bil arkan, belum menjadi tindakan perbuatan. Jadi al-ilmu, al-kitab, al-wahyu, al-ghaib itu ketika ilmu itu baru sampai pada dada kita, baru sampai kepada alam pikiran kita, baru sampai kepada pandangan kita. Itu masih al-ghaib. Kita perlu membuktikan yang al-ghaib itu menjadi asy-syahadah, menjadi sesuatu yang nyata, yaitu dengan mewujudkan ilmu itu
dengan mewujudkan Alkitab itu, dengan mewujudkan wahyu itu menjadi ucapan kita dan amal perbuatan kita. Sehingga dengan ucapan kita orang bisa menilai, oh orang mukmin itu seperti ini, oh orang mutakin itu seperti ini. Dengan amal perbuatan kita orang bisa menilai, orang bisa melihat, oh itulah mukmin, oh itulah mutakin. Kemudian pada ayat berikutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Nah, saya mengambil judul bahwa orang mutakin itu dia yakin, dia optimis dengan masa depannya. Yuqinun itu adalah yakin. Nah, bil akhirah ini apa? Ini bil akhirah. Banyak orang memahami bil akhirah itu nanti hari kiamat. Ya, padahal kalau bicara hari kiamat, semua orang yakin pasti ada hari kiamat. Tapi apakah ketika kita sudah yakin dengan adanya hari kiamat, kita sudah menjadi mutakin, kita sudah menjadi mukmin? Ternyata yang perlu kita pahami adalah bahwa al-akhirah itu adalah punya banyak tujuan, ya, punya banyak step, punya banyak langkah, ya. Ketika orang sekolah SD, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya pengen lulus SD. Nanti dia sudah lulus SD, dia pindah ke SMP. Tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah lulus SMP. Nanti dia pindah ke SMA. Tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah lulus SMA. Nanti dia kuliah. Tujuan akhirnya apa? Tujuannya adalah dia menjadi sarjana. Nanti mungkin setelah dia jadi sarjana, ada yang langsung masuk kepada dunia kerja, ada yang menjadi wirausaha, ada juga yang memang melanjutkan lagi pada studi-studi berikutnya. Sehingga buat yang melanjutkan studi-studi berikutnya, tujuan akhirnya belum tercapai. Nah, untuk mukmin, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya, al-akhirahnya adalah mukmin itu seperti doa yang kita bacakan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mukmin itu harapannya adalah fid dunya hasanah, di dunia mendapatkan kehidupan yang hasanah, kehidupan yang baik, fil akhirah juga mendapatkan kehidupan yang hasanah, wa qina azabannar. Jadi saudaraku semua, jadi si mukmin itu yakin bahwa dengan langkah-langkah dia pertama yu'minuna bil ghaib, kemudian yuqimuna shalah, kemudian dia mimma razaqnahum yunfikun, itu dalam rangka proses untuk menggapai tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina azabannar. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Itulah tujuan setiap mukmin. Ya saudara semua, ketika proses-proses itu sudah bisa dijalani, maka si al-muttaqin tadi, si mukmin tadi, Allah menyebutkannya ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu hidup atas bimbingan petunjuk dari Rabb-nya, dari pembimbingnya, dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka mencapai posisi al-muflihun. Mereka akan mencapai kemenangan. Kapan mereka akan mencapai kemenangan? Kalau mereka sudah mencapai tujuan akhirnya, yaitu hasanah di dunia, hasanah fil akhirat, wa qina azabannar, sampai husnul khotimah. Jadi saudara semua, kira-kira itu bahasan kita. Saya ringkaskan di sini. Yang pertama alif lam mim sama dengan Alkitab, ya, zalikal kitab. Kemudian yang kedua, Alkitab itu apa? Alkitab itulah hudan lil muttaqin. Al-muttaqin itu siapa? Al-muttaqin adalah yu'minuna bil ghaib. Al-muttaqin adalah yuqimuna shalah. Al-muttaqin adalah yunfikuna mimma razaqnahum. Al-muttaqin adalah yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Al-muttaqin adalah ulaika ala hudan mir rabbihim. Al-muttaqin adalah ulaika humul muflihun. Saudaraku semua, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat saya pribadi. Dan kalau ini bermanfaat, jangan lupa silakan kita berbagi, kita menyalurkan yunfikuna, menyalurkan ilmu kita, walaupun cuma sekedar men-share, memberikan video ini kepada kerabat kita, saudara kita. Semoga semua pihak bisa tercerahkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap semua mendapat
hidayah, mendapat petunjuk yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.